Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pola bilangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bilangan khusus. Nah, apa aja sih yang dibahas di pola bilangan khusus? Yang pertama adalah mengenai pola bilangan persegi. Kemudian pola bilangan persegi panjang, kemudian pola bilangan segitiga, pola bilangan bertingkat, dan yang terakhir, pola bilangan Fibonacci. Nah, kita bahas yang pertama mengenai pola bilangan persegi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Lihat, ini adalah kumpulan titik-titik. Suku yang pertama yaitu 1, kemudian 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, dari mana sih angka-angka ini diperoleh? Kita cari polanya. Oke, yang pertama nih U1. U1-nya ini kan 1, suku pertama. Suku pertamanya diperoleh dari 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian suku kedua. Suku kedua diperoleh dari 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian suku ketiga diperoleh dari 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian suku keempat diperoleh dari 4 kuadrat. Suku kelima diperoleh dari 5 kuadrat. Nah, sudah terlihat belum polanya? Dari yang pertama 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, kemudian berlanjut 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti untuk mencari UN atau suku ke N itu bagaimana polanya? Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, berarti untuk mencari UN diperoleh dari N kuadrat. Ya, apa sih N? N itu adalah suku ke N. Jadi suku keberapa yang ingin dicari. Misalkan di soal ditanyakan U100. Nah, berarti N-nya itu adalah 100. Ini ditanyakan urutan ke 100. U50. Berarti yang ditanyakan adalah urutan ke 50. Nah, pada pola ini, pada pola bilangan persegi, untuk mencari pola bilangan selanjutnya atau suku ke N, itu rumusnya adalah N kuadrat. Bagaimana, paham? Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini, tentukan suku ke-20. Nah, bayangkan kalau kita menggambar sampai suku ke-20. Akan banyak titik-titik-titik-titik, dan itu akan lama. Nah, lebih cepat apabila kita memakai rumus yang tadi. Rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. N-nya diganti dengan 20 karena yang ditanyakan adalah suku ke-20. 20 kuadrat hasilnya 400. Berarti suku ke-20 pada pola bilangan persegi itu adalah 400. Jadi ada 400 titik. Kalau kita gambarkan 400 titik, ayo, seperti apa gambarnya? Nah, akan lebih cepat jika menggunakan rumus pola bilangan persegi. Kalau misalkan yang ditanyakannya tentukan suku ke 20.000. N-nya tinggal diganti 20.000. Berarti 20.000 pangkat 2. Paham? Oke, kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu pola bilangan persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Lihat suku pertama itu 2, kemudian 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, bedanya apa yang persegi dengan persegi panjang? Lihat, pada titik ini kan jelas. Namanya persegi panjang, panjang dan lebarnya tidak sama. Kita lihat nih yang 20, suku keempat. Panjangnya berapa? Panjangnya 5, lebarnya 4. Nah, berarti ini pola persegi panjang. Jadi jangan terkecoh, titiknya sama aja dengan yang tadi. Hitung dulu ya, ke kirinya berapa, ke atasnya berapa. Kalau misalkan kiri dan panjang dan lebar yang sama, berarti dia persegi. Tapi jika berbeda, berarti dia persegi panjang. Oke, kita lihat nih.
angka-angka ini didapat dari mana? Pertama, suku pertama itu kan 2, diperoleh dari 1 dikali 1 plus 1. 1 plus 1 sama dengan 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Kenapa nggak kita kaliin dulu baru dijumlahkan? Karena aturan operasi hitung bilangan bulat, dahulukan yang di dalam kurung. Ingat lagi pelajaran kelas 7. Oke? 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian suku kedua itu diperoleh dari 2 dikali 2 plus 1. 2 plus 1 hasilnya 3. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian suku yang ketiga diperoleh dari 3 dikali 3 plus 1. 3 kali 4 hasilnya 12. Suku keempat diperoleh dari 4 dikali 4 plus 1. 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, terlihat belum polanya? Yang pertama 1 dikali 1 plus 1. Yang kedua 2 dikali 2 plus 1. Yang ketiga 3 dikali 3 plus 1. Berarti untuk mencari UN bagaimana polanya? Ya, diperoleh dari N dikali N plus 1. Jadi, untuk mencari suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah N dikali N plus 1. Oke, masuk ke contoh. Sama, tentukan suku ke 20. Masukkan rumusnya. UN sama dengan N dikali N plus 1. N-nya tinggal diganti 20. Berarti 20 dikali 20 plus 1. Nah, dikali dulu apa dijumlahkan dulu? Iya, dijumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. Kecuali kalau dia tidak dikurung. Kalau tidak dikurung, kali dulu. Oke? Karena ini dalam kurung, kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. 20 ditambah 1, 21. Berarti 20 dikali 21 hasilnya 420. Suku ke-20 pada pola bilangan persegi panjang adalah 420 titik. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham mengenai pola persegi dan persegi panjang? Kita lanjut dulu ke pola bilangan segitiga ya. Oke, perhatikan gambarnya. Suku pertama yaitu 1, kemudian 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, bagaimana polanya? Kita lihat suku pertama diperoleh dari 1 dikali 1 plus 1 dibagi 2. Suku kedua diperoleh dari 2 dikali 2 plus 1 dibagi 2. Suku ketiga diperoleh dari 3 dikali 3 plus 1 dibagi 2. Nah, lalu bagaimana untuk mencari UN? Mencari suku ke N. Bagaimana, ayo? Lihat pola sebelumnya. Nah, berarti untuk mencari UN diperoleh dari N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya. Untuk bilangan segitiga, rumusnya ini. N dikali N plus 1 dibagi 2. Contohnya, nah, masih sama, tentukan suku ke 20. Kita masuk rumusnya. UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. N-nya diganti 20, berarti 20 dikali 20 plus 1 per 2. Hasilnya 20 dikali 21 dibagi 2, kemudian 420 per 2. Berapa? 420 dibagi 2. Hasilnya 210. Maka suku ke-20 pada pola segitiga adalah 210 titik. Bagaimana, paham? Oke, kita lanjut dulu ke barisan pola bilangan bertingkat. Nah, apa sih pola bilangan bertingkat? Nah, jika aturannya tetap tapi diperoleh dalam tingkatan kedua atau ketiga. Jadi, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama belum sama nih polanya. Kita coba ke tingkatan kedua. Kalau misalkan polanya tetap di tingkatan kedua atau ketiga, berarti itu adalah pola bilangan
bertingkat. Contoh nih, 5, 9, 15, 23, 33. Kita lihat dulu bedanya. 5 ke 9 plus 4. 9 ke 15 plus 6. 15 ke 23 plus 8. 23 ke 33 plus 10. Nah, ini polanya tidak tetap kan? Ini tingkatan pertama. Polanya tidak tetap. Plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. Nah, sekarang kita lihat coba tingkatan keduanya. Tetap atau tidak? 4 ke 6 plus 2. 6 ke 8 plus 2. 8 ke 10 plus 2. Sudah tetap belum? Sudah tetap. Berarti ini adalah contoh dari pola bilangan bertingkat. Jika di tingkatan kedua ini bedanya 2, maka setelah 10 bedanya berapa? 10 ditambah 2 bedanya 12. 33 ditambah 12 hasilnya 45. Kemudian pola berikutnya plus berapa? Plus 14. 45 tambah 14 hasilnya 59. Jadi polanya bertambah 2 tapi pada tingkatan kedua. Paham? Jadi jika tingkatan pertama polanya tidak tetap, jangan dulu bingung. Coba di tingkatan kedua, sama atau tidak. Oke? Pola bilangan yang terakhir, yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contohnya, ini ada bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dari mana angka-angka ini diperoleh dan bagaimana kita menentukan angka selanjutnya? Kita lihat. Ini merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Yang pertama kita jumlahkan dulu dua angka pertama. 0 ditambah 1 hasilnya 1, berarti angka selanjutnya itu 1. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Lalu 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Berarti angka selanjutnya berapa? Tinggal 8 tambah 5. 8 tambah 5 hasilnya 13. Kemudian angka selanjutnya 13 ditambah 8 hasilnya 21. Suku terakhir 21 ditambah 13 hasilnya 34. Paham? Jadi untuk bilangan Fibonacci tinggal jumlahkan dengan angka sebelumnya, ya. Tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Ada pertanyaan? Oke. Pembahasan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Semoga semuanya sudah paham ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.